yang judulnya itu membahas tentang sholat dari A sampai Z. Karena kemarin teman-teman banyak yang bilang bahwasanya lebih baik untuk adakan kajian itu sesuatu yang lebih ke praktek daripada sekedar teori. Dan kami juga berpikir sepertinya itu bisa menjadi ladang amal jariah yang lebih besar gitu. Karena kebanyakan teori kalau tidak dipraktekkan sama saja. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah pepatah Arab, al ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ibarat pohon, ilmu yang tidak diamalkan itu ibarat pohon yang tidak memiliki buah, maka tidak bisa memberikan manfaat apa-apa. Kalaupun bisa memberikan manfaat, ya manfaatnya hanya bisa sekedar menaungi gitu. Tetapi memberikan buah yang manis dan juga segar tidak bisa memberikan. Itulah ibarat yang diumpamakan orang yang memiliki ilmu tetapi tidak mengajarkan atau mengamalkan ilmunya. Yang pertama yang ingin kita bahas tentang sholat adalah, jika kita membahas tentang sholat maka kita akan mengatakan yang namanya awal, yaitu kedudukan sholat. Kedudukan sholat dalam Islam, yang pertama, yang paling sering selalu kita dengar setiap kali di kajian atau di khutbah atau di waktu-waktu Ramadan, tausiah waktu Ramadan, maka dikatakan bahwasanya kedudukan sholat yang paling pertama itu ialah sebagai tiang agama. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah SAW berkata, bunyal Islamu ala khomsin. Islam itu dibangun di atas 5 tiang. Islam itu dibangun atas 5 tiang. Dan salah satu tiang yang paling utama disebutkan itu ialah tiang sholat. Maka dari itu kedudukan Islam, kedudukan sholat itu sendiri dalam Islam ialah yang pertama sebagai tiang agama. Jika kita lebih meyakini lagi, jika kita lebih meresapi lagi, kalau misalnya sholat itu adalah sebuah hal yang paling sangat urgensi dalam agama, maka kita tidak akan menyia-nyiakan waktu kita sedikit pun untuk lambat-lambat dalam sholat. Dari hadis Abu Hurairah riwayat Imam Bukhari dan juga Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i wa fi shaffil awwali." Kalau misalnya, kata Rasulullah, manusia itu tahu pahala yang Allah berikan kepada orang yang azan dan juga orang-orang yang duduk di shaf-shaf pertama atau sholat di shaf-shaf pertama, tsumma lam yajidu illa ayastabiqu alaihi lastabaku. Dan mereka saking tahu, saking besarnya pahala itu, dan mereka tahu kemudian tidak bisa orang dapatkan pahala itu kecuali melalui undian. Siapa yang namanya keluar, dia bisa dapat azan. Siapa yang namanya keluar, dia bisa dapat shaf pertama. Kata Rasulullah, maka mereka akan mengadakan undian. Itu. Lanjutannya apa? Walau ya'lamuna ma fi tahjiri la atauhuma aw la ustabaku alaihi. Tadi kan kita bilang azan, ya toh. Kemudian yang namanya itu habis itu shaf awal. Sekarang ini masalahnya orang biasa kalau azan baku-baku tolak, istilahnya saling dorong-mendorong. Udah, ente aja yang azan lah gitu. Jangan ente yang azan. Biasa kan suka malu-malu dengan suaranya toh. Padahal dalam hadis yang lain disebutkan tidak ada satupun makhluk di bumi ini jika mendengar suara azannya seseorang, maka di hari kiamat mereka akan bersaksi atas orang itu. Bersaksi kebaikan. Entah itu burung, entah itu pohon, entah itu yang namanya lipan sekalipun, semut. Jika mendengar azan seseorang, maka mereka akan bersaksi di hari kiamat kebaikan muazin tersebut. Salah seorang ustadz yang terkenal di Indonesia ini mengatakan seperti ini. Ibarat orang mau datang sholat sama orang mau datang pergi ke sekolah itu sama. Datang ke sekolah pas bel itu biasa, ya kan? Yang luar biasa itu datang ke sekolah sebelum bel. Sama juga dengan sholat. Kalau datang ketika setelah panggilan itu biasa, hal yang biasa. Bahkan itu sudah seharusnya menjadi kewajiban seorang mukmin. Maksudnya apa? Kita di sini tidak ada yang langsung instan baik. Tidak ada yang langsung instan baik. Kita sama-sama pernah berada di dunia kelam. Ya toh? Hanya kita berusaha untuk ingin berubah jadi lebih baik. Sampai kapan? Sampai Allah memanggil kita.
sampai Allah memanggil kita. Maka salah satu usahanya sebelum azan, 5 menit atau 10 menit sebelum azan, coba usahakan pasang alarm. Kalau misalnya azan zuhur itu 12.15, jam 12 sudah pasang alarm. Mencoba untuk mempraktekkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Karena pahalanya besar, kata Rasulullah. Seandainya itu pahala dibagi di masjid, kayak orang bagi sembako, Pak, Ibu, akan datang orang itu berbondong-bondong ke masjid sebelum azan. Kata Rasulullah seperti itu. Dan kemudian yang terakhir kata Rasulullah dalam hadis Abu Hurairah ini, bahwasanya walau ya'lamuna ma fis subhi wal atamah la atauhuma walau habwan. Usi nafsi wa iyyakum. Kata Rasulullah, dan jika manusia tahu pahala yang Allah berikan di sholat subuh sama sholat isya, mereka akan datang walaupun merangkak. Kalaupun harus ngesot. Karena saking besarnya pahala itu. Pahalanya seperti apa sih? Dari hadis Utsman di Bukhari disebutkan. Dari hadis Utsman bin Affan di Al-Bukhari, di Sahih Imam Al-Bukhari menyebutkan masalah itu. Tentang pahala salah satu di antara sekian banyak pahala sholat subuh dan sholat isya. Berjamaah loh ya. Berjamaah. Kata Rasulullah, man sholal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Barang siapa dari seorang muslim sholat isya berjamaah, pahalanya itu sama dengan orang yang sholat malam setengahnya. Wa man sholla subha fi jama'atin faka'annama qama laila kullahu. Kemudian kata Rasulullah, kemudian barang siapa menutupnya dengan sholat subuh secara berjamaah, maka pahalanya seperti orang yang sholat malam full. Malam itu dia tidur, kemudian bangun di sepertiga malam, full sholat malam. Pahalanya sama. Jika kita apa? Sholat isya berjamaah plus sholat subuh berjamaah. Ini terkadang yang biasa masih menjadi polemik. Ya kan? Subuhnya kesiangan atau isyanya lambat gitu. Isya memang dalam beberapa hadis yang lain dikatakan isya itu lebih baik diakhirkan. Hanya ada syarat-syaratnya. Jika kita memang posisi belajar atau memang ada sesuatu yang sangat penting berurusan dengan agama, maka isyanya lebih baik diakhirkan. Dan satu lagi, ketika makanan sudah datang. Dari hadis Ibnu Umar. Kalau ada makanan datang, terus imam sholat isya, mana dahulukan? Makanan dulu. Baru sholat isya. Ini sebagai salah satu bukti kecintaan Allah kepada hamba-hambanya. Tapi itu hanya khusus di sholat isya loh ya. Kalau mau dipakai di sholat zuhur sulit, tidak bisa. Kalau kita mau beristidlal dengan yang namanya zahirul hadis, dengan yang namanya hadis secara umum saja gitu. Nah kalau sholat subuh, tidak ada alasan untuk diakhirkan. Bahkan sebaik-baik waktu subuh itu yang di awal waktu. Nah sekarang sebagai tiang agama, kemudian di antara lainnya bahwasanya sholat itu adalah perintah, ya toh, bukan hanya kepada Rasulullah saja dan umatnya, tetapi dari nabi-nabi yang paling awal dulu sudah diperintahkan untuk sholat. Dimulai dari Nabi Ibrahim, kemudian ke anaknya Nabi Ismail, Nabi Ismail lagi turun ke keturunannya Nabi Musa, Nabi Musa sampai Nabi Isa. Semuanya itu diperintah oleh Allah satu, mendirikan sholat. Selain yang namanya mengakui bahwasanya Allah itu cuma satu, Tuhan itu hanya satu, mereka juga diperintahkan untuk sholat. Nabi Ibrahim itu dalilnya di mana? Di surah Ibrahim ayat 40. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku generasi yang mendirikan sholat. Orang yang selalu taat mendirikan sholat, begitu juga dengan keturunan-keturunanku. Maka di antara yang namanya ijabahnya, Allah mengijabah jawaban atau Allah mengijabah doa Nabi Ibrahim, keturunan-keturunan beliau banyak dijadikan Nabi dan Rasul. Karena apa? Karena sebenarnya asal risalah itu untuk mendirikan sholat. Asal perintah. Kemudian Nabi Ismail. Itu ada di surat Maryam ayat 55. Bahwasanya Allah berkata, wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati fa'budni wa aqimis salata, au wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbih mardiyah.
Allah menceritakan tentang Nabi Ismail, kemudian Allah mengatakan Nabi Ismail itu salah satu sifatnya menyuruh keluarganya untuk mendirikan sholat. Sama juga Nabi Musa. Nabi Musa di surat Toha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata lidzikri. Wahai Musa, sampaikanlah kepada kaummu tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian dirikanlah sholat supaya kalian mengingat aku. Terus Nabi Isa. Nabi Isa di surat Maryam ayat 31. Wa ja'alni mubarakan aina ma kuntu wa ausani bis shalah. Kata Nabi Isa, dan Allah memberikan kelebihan kepadaku dimanapun aku berada akan diturunkan berkah. Oleh karena itu Nabi Isa mujizatnya bisa kasih hidup orang, bisa menghidupkan orang, kemudian bisa melumpuhkan, bisa menyembuhkan orang lumpuh dan lain-lain. Di mana ada Nabi Isa di situ ada berkah. Dan juga dikatakan wa ausani bis shalah. Allah juga memerintahkan kepadaku untuk sholat. Kemudian yang terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada di mana? Di surah Toha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzukuka wal 'aqibatu littaqwa. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, dan perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan sholat. Sama perintah yang sama diberikan kepada Nabi Ismail. Wastabir 'alaiha. Nah, ini salah satu seninya di sini. Kita memerintahkan keluarga kita untuk sholat. Kan biasa tidak semua perintah itu akan didengar. Kata Allah, wastabir 'alaiha. Bersabarlah. Karena di setiap kesabaran itu ada pahala. Sekali dikasih tahu tidak dengar, tetap dibarengi dengan sabar. Kedua kali dikasih tahu lagi, ketiga kali dikasih tahu lagi. Tugas kita hanya menyampaikan. Ya kan? Hidayah punya Allah. Yang penting kita tetap sabar dan istiqomah menyampaikan. Kemudian fungsi sholat yang kedua, mendidik jiwa. Sejatinya orang yang mengerjakan sholatnya dengan jujur dan ikhlas, maka jiwanya akan bersih. Contohnya apa? Generasi paling pertama, sahabat radhiyallahu taala anhum. Kita berikan cerita tentang salah satu di antara yang namanya tingginya akhlak para sahabat dan pekanya mereka terhadap ayat-ayat Allah. Karena apa? Karena keistiqomahan mereka mendirikan sholat dengan jujur. Kisah Sabit ibnu Qais. Ketika turun yang namanya ayat Allah, la tarfa'u aswatakum inda sautin nabi. Dan janganlah kalian ketika duduk dengan Rasulullah itu, suara kalian, kata Allah, lebih tinggi daripada suara Rasulullah. Lebih besar daripada suara Rasulullah. Kalau misalnya Rasulullah itu diutus di timur, di tempat kita ini, mungkin kita akan kena banyak tentang ayat ini, ya kan? Mungkin kita akan terkena yang namanya dosa dari ayat-ayat ini. Kita akan terkena yang namanya ayat ini. Karena kan suara orang-orang timur kan biasanya besar gitu kan. Ketika turun ayat ini, dan janganlah kalian mengangkat suara kalian lebih tinggi daripada suara Rasulullah. Sabit ibnu Qais langsung duduk, termenung satu hari full. Satu hari full duduk, pokoknya merenungi, ya Allah. Seperti orang yang kehilangan harta bendanya, kalau digambarkan itu. Full termenung. Nah, sahabat beliau, Sa'ad bin Mu'az, itu ketika Rasulullah lewat di depan rumahnya Sabit, Rasulullah melihat, memperhatikan keadaan Sabit. Rasulullah tidak tegur, karena di antara adab yang paling mulia adalah adabnya Rasulullah. Maka beliau tidak mencoba menegur langsung kepada orangnya, tapi bertanya kepada teman dekatnya, kepada Sa'ad. Rasulullah bertanya, Sa'ad, ma balu Sabit? Ada apa dengan Sabit? Dia ada masalah, dia ada musibah. Kemudian kata Sabit sebagai teman dekatnya, wallahi ya Rasulullah, tidak ada saya dengar apa-apa musibah kena Sabit hari ini. Atau Sabit tidak ditimpa musibah apa-apa hari ini. Setauku dia baik-baik aja. Sa'ad
setelah tahu keinginan Rasulullah, berarti Rasulullah setelah melihat keadaan Sabit bertanya ke beliau. Saat datang ke Sabit, ngecek, nanya, Sabit, ada masalah apa ente? Kekurangan korma, atau misalnya air zam-zam tidak ngalir, atau apa, ditanya gitu. Kata Sabit, tidak ada saudaraku. Hanya saja aku ini sekarang adalah termasuk dari golongan neraka, golongan penghuni neraka. Kaget Sa'ad. Kok bisa? Padahal Sabit ini ikut perang iya, datang ke masjid 5 waktu iya, tidak pernah yang namanya menyelisih perintah Rasulullah. Otomatis kaget. Kenapa ente bisa berkata seperti itu, saudara? Langsung dibilang Sabit kepada Sa'ad, bukankah kamu mendengar beberapa waktu yang lalu Allah menurunkan ayat wala tarfa'u aswatakum inda sautin nabi. Janganlah kalian mengangkat suara kalian lebih tinggi daripada suara Rasulullah. Dan semua sahabat di Madinah ini tahu kalau duduk dengan Rasulullah saya punya suara yang paling besar. Karena di akhir ayat itu ngeri, Pak. Kata Allah seperti ini. Antahbitu a'malakum wa antum la tash'urun. Orang-orang yang dengan sengaja mengangkat suaranya lebih tinggi daripada suara Nabi, itu mereka itu amalannya terkikis sedikit demi sedikit dan mereka tidak sadar. Maka Thabit langsung menyimpulkan, saya termasuk ahli neraka. Saking jernihnya hati mereka, karena apa? Menjaga sholat. Dilaporkan kejadian ini, jawaban ini sama Sa'ad radhiyallahu taala anhu kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah jawab, tidak seperti itu tafsiran ayatnya. Dan kata Rasulullah mendoakan beliau, tetapi Thabit termasuk dari golongan ahli surga. Yang kita ingin ambil intinya dari cerita ini tentang kejernihan hati para sahabat yang selalu peka dengan ayat-ayat Allah. Karena apa? Karena dari ibadah mereka menjaga sholat, Pak. Itu salah satu yang namanya bahwasanya sholat itu mendidik jiwa. Maka jika ada orang sholat 5 waktu, kajian rutin, tetapi ketemu sesama muslim itu garang, itu keras, bisa jadi ada yang salah dengan niatnya. Bisa jadi ada yang salah dengan kajiannya. Seperti itu. Dan orang sebagaimana yang dikatakan dalam surah Fatir ayat 41, ayat 36 sampai 37, ketika penduduk neraka itu dikatakan wahum yastarihuna fiha rabbana akhrijana na'mal sholihan. Penduduk neraka ketika mereka berteriak, ya kan? Ya Allah, keluarkan kami dari neraka, keluarkan kami dari neraka. Untuk apa? Supaya kami bisa hidup lagi, mengamalkan amal soleh, supaya tidak jadi ahli neraka. Sama halnya, orang kalau misalnya tahu kematiannya itu kapan datang, pasti semua keburukan orang akan dimaafkan. Pasti, neto sudah itu. Tidak mungkin tidak. Nah, ini sebenarnya seninya kehidupan di situ. Allah merahasiakan kapan kematian kita, supaya apa? Liyajziyallahu alladhina shadaqu bisidqihim. Agar Allah ingin memperlihatkan siapa orang-orang yang jujur antara perkataan dan perbuatannya. Jujur mengatakan saya beriman, tapi sholatnya lancar, sedekahnya lancar, ketemu muslim baik. Jujur antara perkataan dan perbuatan. Maka dari itu Allah salah satu hikmahnya tidak memberitahu kepada kita kapan kita mati, supaya mau dilihat siapa yang istiqomah. Gitu. Karena di antara kedudukan yang lain dari sholat itu, tadi mendidik jiwa, sebelumnya sebagai tiang agama. Poin nomor 3 ialah amalan yang paling pertama dihisab di hari kiamat. Dan rahasianya, Pak, dari Rasulullah, kalau amalan pertama kita itu baik, hisab-hisab yang di belakangnya baik. Maka kalau amalan hisab kita sholat itu baik, timbangan amalan sholat kita itu baik, amalan-amalan yang lain akan ikut baik.
Nah, di sini Rasulullah mengatakan dari hadis Abu Hurairah di Sunan Abi Daud, inna awwalu ma yuhsabun nasu yaumal qiyamati min a'malihim as-shalah. Yang pertama kali dihitung di hari kiamat dari amal ibadah manusia adalah salat. Allah berkata kepada para malaikatnya, unzuru fi sholati abdi. Coba ente hitung. Amalan, coba ente lihat buku catatan hamba-hamba aneh. Bagaimana sholatnya? Kalau misalnya sholat faridohnya, sholat wajibnya lengkap, ya toh, maka akan ditulis kebaikan yang lengkap. Terus kalau misalnya malaikat melapor, ya Allah, sholat faridohnya pernah sering bolong-bolong, maka kata Rasulullah, kata Allah, coba ente cek sholat sunnahnya. Kalau sholat sunnahnya bagus, yang kosong-kosong dari sholat faridoh tadi isi sebagai penggantinya. Rahmat Allah kepada kita itu besar. Hanya kitanya mau mencari atau tidak. Sama hidayah juga seperti itu. Hidayah itu dicari, tidak datang sendiri, ya kan? Kalau datang sendiri itu petugas KTP. Seperti itu Allah memberikan yang namanya kebaikannya kepada kita. Rahmat Allah itu sangat luas. Sholat kita yang faridoh masih bolong-bolong, tetapi setelah kita hijrah, sholat sunnah kita full, yang bolong-bolong itu diganti dengan sholat sunnah kita. Ini perkataan Rasulullah dan Rasulullah tidak mungkin bohong. Dan yang terakhir, kedudukan sholat, pembeda. Pembeda antara apa? Antara muslim dan kafir. Hadis Jabir di Muslim, jelas, sebagaimana jelasnya matahari di siang hari. Inna baina rojuli wa baina syirki wal kufri tarkus sholah. Yang membedakan antara orang yang dibilang muslim sama orang yang bukan muslim itu adalah meninggalkan sholat. Yang membedakan kita sama orang kafir adalah sholat. Seperti itu. Dan sholat adalah menjadi pembeda. Maka mari sama-sama kita memperbaiki diri kita terus toh. Sebagaimana yang kami bilang di awal, kita orang ini jadi baik tidak instan. Perlu proses. Tetapi dalam proses itu kita berusaha untuk bisa menjadi tetap baik dan istiqomah sampai Allah memanggil kita dalam keadaan husnul khotimah. Yang kelima, kunci kebahagiaan orang di dunia dan di akhirat. Orang kalau tampangnya tiap hari bahagia, seneng, bisa jadi sholatnya pasti baik. Karena hatinya selalu yakin Allah itu ada. Allah itu pasti tidak akan meninggalkan hambanya sengsara. Karena saking pentingnya sholat itu, Ali radhiyallahu ta'ala anhu merekam kejadian akhir-akhir wafatnya Rasulullah. Detik-detik terakhirnya Rasulullah. Dalam Musnad Ahmad, Ali berkata, Rasulullah di akhir-akhir hayatnya yang beliau katakan itu as-sholah, as-sholah. Setelah beliau mengatakan ummati, ummati, umatku, umatku, yang beliau pikirkan setelahnya, bagaimana sholat ini? Tolong jagalah sholat, jagalah sholat, jagalah sholat. Saking pentingnya kedudukan sholat dalam diri seorang muslim. Bahkan di akhir hayat Rasulullah mengingatkan kita, mewasiatkan kita untuk jangan pernah meninggalkan sholat. Maka salah satu ustadz besar juga pernah mengatakan, kita berusaha sebisa mungkin untuk memberikan porsi sholat dalam kehidupan kita bukan sebagai sisa, tetapi sebagai porsi utama. Contohnya seperti sisa apa? Maksudnya sisa itu di mana? Kita lagi kerja, kemudian datang waktu sholat, ya kan? Nanti pas azan atau bahkan setelah azan masih fokus ke kerjanya dulu, dimepet-mepetin. Oh, bentar lagi 5 menit karena dia sudah hafal kan? Setelah azan itu biasa ada jarak 10 menit. Berarti habis azan 5 menit masih bisa kerja bentar, baru 5 menit datang ke masjid. Itu sama dengan memberikan waktu sisa kita untuk sholat. Maksudnya di situ. Tetapi jadikan sholat itu sebagai porsi utama. Azan tidak ada yang lebih besar ketika berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka apapun yang ada di hadapan kita tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Pekerjaan lewat, jalanan lewat. Salah satu hal yang kami dapatkan di tempat kami sekolah sama tidak di Indonesia itu, kalau di tempat kami sekolah di halte-halte bis itu
ada tempat untuk sholat. Bahkan bukan pemandangan yang aneh ketika ada orang parkir, ketika waktu azan tidak bisa sholat jamaah, parkir di pinggir, sholat di luar mobil. Bukan pemandangan yang aneh seperti itu. Walaupun di antara sekian banyak tetap ada yang melanjutkan aktivitas. Wajar, 2020 gitu. Dari diri kita sendiri baru ke keluarga kita, dengan harapan masyarakat bisa ikut berubah gitu. Karena janji Allah bahwasanya Islam itu akan kembali naik pasti. Janji itu pasti. Kita tinggal memilih mau jadi penonton atau mau jadi pemain.